Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita melipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini bersama. Hai, mari bernyanyi. Tuhan balas
Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Prince and Princess, di hari ini kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Desember. Nah, seperti biasa kita akan mengadakan review pembelajaran kita selama sebulan. Yuk kita mau saksikan bersama. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang sangat baik dan taat kepada Tuhan. Mereka melakukan semua perintah Tuhan. Namanya Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah seorang imam yang mempunyai tugas untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Tetapi sayang mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul. Tetapi Tuhan telah mendengar doa dan mengabulkan doa mereka. Suatu hari saat Zakaria melakukan tugas keimaman, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan yang berkata kepadanya bahwa istrinya akan mengandung seorang anak laki-laki dan namanya Yohanes. Tuhan Yesus sayang kepada kita, sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus sangat mengerti kita. Tuhan Yesus sangat memperhatikan apa yang menjadi doa kita dan keinginan kita. Kalau adik-adik sekarang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Tentu saja yang kita inginkan adalah sesuatu yang membuat Tuhan senang. Kita dapat mengetahui bahwa malaikat Gabriel menjumpai seorang perawan yang bernama Maria di Galilea. Maria diberitahukan bahwa ia akan mengandung Yesus Kristus. Tuhan melakukan keajaiban kepada Maria yang masih perawan untuk mengandung dengan cara Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan kuasa Allah akan menaungi dia, sebab anak yang dikandungnya itu disebut kudus, anak Allah. Nah, adik-adik, akan semua keajaiban yang Maria alami ini, ia berkata, terdapat di Lukas yang pertama ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi adik-adik, kita tahu bahwa Maria percaya pada kuasa Tuhan dan Maria berserah sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Karena Maria tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu, kita semua harus semangat dalam menjalani kehidupan ini, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melakukan keajaibannya dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan.
Adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita baca, ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dari ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berjanji kepada Zakaria bahwa Elisabet akan melahirkan anak dan diberi nama Yohanes. Janji Tuhan tersebut tergenapi, maka Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yohanes. Yang kedua, Zakaria mendapat mukjizat dari Tuhan. Mukjizat yang dialami oleh Zakaria ialah dapat berbicara kembali dan memuji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mempercayai perkataan Tuhan dan janji-janjinya. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, Tuhan selalu ingat perkataannya dan pasti akan melakukan apa yang diperkatakannya. Karena itu, adik-adik semua, firman Tuhan banyak mengajarkan kita tentang janji-janjinya yang indah bagi kita semua. Misalnya, oleh bilur-bilurnya kita dapat disembuhkan. Maka kita harus yakin dan percaya hal ini walaupun dokter berkata sakit kita tidak bisa disembuhkan. Tetapi kita percaya kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan, maka pasti sakit kita akan disembuhkan. Nah, adik-adik, mukjizat Tuhan masih ada bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi akan menyertai kita ketika kita terus senantiasa melakukan apa yang menjadi perintahnya. Sehingga walaupun keadaan sesulit apapun, semustahil apapun, kita tetap memegang janjinya dan memperkatakan firman-Nya. Kita belajar bahwa kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita bagi para gembala. Siapakah para gembala? Mereka hanyalah orang biasa dan sederhana yang pekerjaannya ialah menjaga domba. Bahkan domba tersebut bukanlah milik mereka. Di dalam aspek sosial, pada zaman itu, mereka bukanlah orang yang berpengaruh, atau suara mereka tidak didengarkan oleh orang banyak. Tetapi kabar kelahiran Yesus Kristus disampaikan pertama kali kepada para gembala. Sekalipun di mata manusia para gembala adalah kelompok yang biasa, sederhana, namun Allah justru memakai mereka menjadi pemberita kabar kesukaan kelahiran Yesus. Pada malam malaikat berbicara kepada para gembala, mereka berjumpa dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus di dalam palungan. Kemudian mereka bersaksi tentang kelahiran Yesus ke orang banyak, dan orang yang mendengar mereka sangat heran. Lalu para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah dengan sukacita. Nah, adik-adik yang disayang Tuhan, masihkah adik-adik semangat menyambut Natal, kelahiran Yesus Kristus? Ya, pastinya dong. Kita harus tetap bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan cara memberitakan kelahiran Yesus kepada banyak orang, sehingga sukacita kita semakin bertambah dan memuliakan Tuhan. Oke, Prince and Princess, itu tadi video pembelajaran kita. Dan apa yang kita pelajari minggu ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami, Tuhan tetap terus menjagai dan melindungi kami. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang taat dan setia dan berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.